Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara, dan hari ini gue semangat banget nih take podcastnya, karena ini pertama kalinya podcast kita disponsorin. Jadi thank you banget buat Dana yang udah mau jadi sponsor kita, dan gue juga seneng kenapa Dana yang jadi sponsor kita, karena gue emang seneng banget pakai Dana gitu. Gue emang pengguna Dana, gue suka pakainya, cashbacknya juga hampir selalu lebih gede dari yang lain, dan aplikasinya buat gue tuh enak dipakai gitu, user friendly gitu, user experience-nya enak banget. Nah, Dana ini juga punya fitur keamanan yang jauh lebih canggih. Jadi ada yang disebut Dana Protection gitu kan. Dia fitur keamanan yang canggih dan berlapis. Jadi udah gak perlu lagi takut kalau misalnya transaksi pakai Dana nanti tiba-tiba saldo lu kekuras atau apa, itu gak akan terjadi gitu. Jadi langsung aja download Dana sekarang di Play Store sama App Store ya. Jangan lupa langsung download Dana sekarang di Play Store sama App Store. Oke, hari ini kita kedatangan Mas Andreas Harsono, peneliti di Human Rights Watch, yang juga banyak menulis tentang sejarah, terutama tentang Papua ya Mas. Dan kenapa kita bahas ini adalah karena kalau saya lihat ya banyak yang lagi bahas sekarang karena emang lagi rame nih isunya, lagi hits gitu. Dan juga lagi ada masalah lah di sana gitu. Tapi saya nggak mau terlalu banyak bahas soal itu sih. Saya lebih pengen bahas soal sejarahnya gitu. Kalau kita look back, supaya banyak orang mungkin belum terlalu mengerti sebenarnya gimana sih sejarahnya Papua itu, kenapa dari dulu ada konflik, kenapa ada gerakan separatis hingga sekarang seperti itu. Mungkin pertama-tama nih Mas Andreas, saya mau nanya sih, gimana sih sejarah awal mulanya konflik ini gitu, dan sampai sejauh mana kita harus menarik untuk bisa dapat konteksnya gitu. Apakah harus ditarik ke zaman Pak Harto, zaman Bung Karno, atau zaman Belanda misalnya? Gimana sih awalnya tuh konflik di Papua ini? Saya kira harus dilihat dari, buat saya masalah itu muncul ketika digunakan kekuatan. Oke. Jadi kapan kekuatan atau kekerasan digunakan pertama kali? Itu titik awalnya. Titik awalnya adalah pada tahun 62 ketika Indonesia mengirim apa yang disebut sukarelawan, sebetulnya militer tetapi tanpa seragam, menyerbu ke Papua. Penyerbuan itu sendiri sebetulnya bisa dengan mudah diatasi oleh pasukan Belanda maupun polisi Papua, sehingga itu tidak menjadi besar ya. Banyak sukarelawan Indonesia waktu itu di Merauke, di beberapa tempat lain itu ditangkap. Banyak juga yang mati karena jatuh dari terjun payung. Cuman Presiden Soekarno meningkatkan niat dia untuk menyerbu Papua dengan meminta bantuan dari Uni Soviet. Oke. Dan kapal selam Uni Soviet waktu itu sudah dibawa ke sana. Ini mendorong Amerika Serikat, waktu itu Presiden John F. Kennedy, campur tangan. Nah, Kennedy kurang lebih menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Ancamannya adalah Marshall Plan. Waktu itu kan baru selesai Perang Dunia Kedua, Belanda itu masih menerima bantuan dari Amerika. Oke. Kalau nggak mau berunding, bantuan itu ya akan kasarnya dihentikan lah. Sehingga Belanda terpaksa berunding. Mediatornya seorang diplomat Amerika. Mereka berunding di Amerika. Singkat kata, pada tahun 63 disepakati yang disebut New York Agreement, ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dengan mediator Amerika, tetapi diberi
pengesahan oleh PBB. Karena itu disebut New York, markas besar PBB, New York Agreement. New York Agreement itu intinya mengatakan akan diadakan referendum buat masa depan Papua Barat, namanya waktu itu Papua Barat. Tapi Indonesia diberi tanggung jawab untuk mengamankan referendum tersebut. Nah, dari tahun 63 sampai akhirnya referendum diadakan tahun 69, kalau kita membaca beberapa buku ya, termasuk buku oleh orang-orang Indonesia, itu mereka tahu bahwa orang Papua tidak akan memilih masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena antara tahun begitu 63 pasukan militer Indonesia itu mulai masuk ke sana, apalagi setelah 65, itu dilakukan pembunuhan-pembunuhan. Terus banyak rumah sakit, barang-barang itu dijarah oleh tentara-tentara Indonesia. Sebagian dibawa ke rumah sakit umum Surabaya, sampai kekurangan roti. Itu bisa dibaca di buku memoirnya Yusuf Wanandi. Sedemikian rupa, sedemikian parahnya penjarahan oleh pasukan Indonesia, sehingga Presiden Soeharto memerintahkan waktu itu Ali Murtopo, salah satu jenderal, dan Yusuf Wanandi untuk mensuplai roti, bahan makanan, dan lain-lain untuk mengambil hati orang Papua. Referendum itu ditunda sampai tahun 69. Oke. Nah, pada saat yang sama tentu ada perebutan kekuasaan di banyak kekerasan ya, tahun 65, 67, 68 di Jawa, di Kalimantan, dan lain-lain. Sehingga ditunda sampai 69. Pada 69 dilakukan bukan one man one vote, tetapi musyawarah. Dipilih hanya 1025 orang sebagai tanda petik wakil bangsa Papua. Mereka diarahkan untuk 100% memilih Indonesia. Itu 100% hasilnya, Mas? Tentu ya, dengan intimidasi, dengan ancaman dan lain-lain. Okay. Dan juga banyak pembunuhan. Nah, itu dibantu oleh antara lain Australia. Ada 2 orang wakil dari waktu itu namanya Papua Rat, jadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang menolak integrasi sama Indonesia, itu mau mengirim delegasi ke New York, ditahan oleh Papua. Ini waktu di 63 itu mau New York Agreement itu atau justru udah menjelang? Ya, menjelang setelah 63. Oh, setelah 63. Ditahan oleh Australia, jangan sampai mereka mengirim delegasi untuk menyampaikan keberatannya gitu, Mas. Ya, ditahan di Manus Island, Pulau Manus di PNG waktu itu. PNG waktu itu di bawah kekuasaan Australia. I see. Jadi itu cikal bakalnya. Terus 69, 100% setuju ikut Indonesia, 100%. Tetapi waktu sidang PBB, kan PBB menyampaikan hasil apa yang disebut penentuan pendapat rakyat itu. Sidang pertama tidak bisa sepakat, nggak salah bulan September. Sidang kedua juga tidak bisa sepakat. Banyak negara-negara Afrika menolak Papua Barat dimasukkan ke Indonesia. Mereka mempertanyakan prosedur penentuan pendapat rakyat. Tetapi 5 besar yang ada di PBB, itu Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Inggris, dan Prancis, itu setuju. Okay. Menurut mereka, ya udahlah, beresin saja, masukin Indonesia supaya rapi, nggak jadi masalah. Gitu. Okay. Singkat kata, pada sidang yang ketiga, bulan Desember, diambil voting. Indonesia mendapatkan suara lebih dari 2/3, walaupun banyak yang abstain, terutama negara-negara Afrika. Okay. Tapi apapun hasilnya ya voting. Jadi sejak 69 Papua Barat itu resmi milik negara Indonesia. Itu menarik juga ya, walaupun itu di tengah perang dingin, tapi baik Amerika maupun Uni Soviet sama-sama di pihak kita ya waktu itu, Mas. Iya, karena ini bukan soal perang dingin, ini soal di luar masalah itulah. Mereka berpendapat lebih baik daerah ini. Mereka mengikuti prinsip bahwa batas-batas negara pasca kolonial harus mengikuti batas-batas negara zaman kolonialisme. Oke, menarik. Itu prinsip yang disepakati oleh PBB waktu itu. I see. Jadi kalau Indonesia ini kan dalam 200 tahun oleh VOC maupun Belanda itu dijadikan satu dari sekitar 430 kerajaan dan kesultanan. Nah, ini konsep bangsa yang rentan sebetulnya karena banyak entitas-entitas suku atau
kerajaan di dalam apa yang disebut negara Indonesia hari ini itu bertentangan satu sama lain dan cukup hostile. Iya. Orang Sunda sama orang Jawa itu punya persaingan yang cukup lama, ratusan tahun. Iya. Nah, tetapi di dalam prinsip dunia, PBB, pasca Perang Dunia Kedua, udahlah kita nggak usah ubah batas-batasnya, karena kalau mau mengubah batas-batas Indonesia, India, Myanmar, itu kan semua suku-sukunya saling berantem itu. Nanti malah kita repot melihat banjir darah. Iya, dan garis-garis batas kolonial itu yang sebenarnya di seluruh dunia hingga sekarang banyak menjadi sumber konflik ya Mas. Tapi sebenarnya aku mau nanya lagi juga, jauh sebelum tahun 62 itu sebenarnya atas dasar apakah hanya maksud saya apakah dasar perbatasan wilayah kolonial itu menjadi klaim yang cukup kuat gitu. Maksudnya apakah misalnya pada saat perjuangan kemerdekaan ada suara dari Papua juga misalnya untuk kita harus bersama-sama keluar dari jeratan jajahan Belanda gitu, atau misalnya pada saat persiapan kemerdekaan gitu, apakah ada dilibatkan juga bahwa oke, kita ikutan nih? Nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu Jepang itu membagi Asia Tenggara ke dalam 3 wilayah administrasi. Satu pusatnya di Singapura, termasuk Sumatera itu dikelola dari Singapura, Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kemudian satu di Jakarta, satu di Makassar, ya. Dan yang disebut Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan atau sering disebut BPUPK itu dibikin 3 di Makassar, di belakangan setelah Singapura serbu sekutu di Padang, dan di Jakarta. Oh, ada 3 BPUPKI? Namanya tidak sama, tetapi sejenis. Yang di Padang dan Jakarta itu di bawah Angkatan Darat Jepang, yang di Makassar di bawah Angkatan Laut. Nah, yang Jakarta yang paling advance, mereka yang siap-siap bikin rapat-rapat persiapan Undang-Undang Dasar. Jadi semua yang kita tahu sekarang itu adalah BPUPKI Jakarta saja. Betul, betul. Nah, rombongan yang dari Makassar itu dikirim untuk bergabung ke Jakarta. Yang Padang sampai duluan. Yang Makassar ini baru datang tanggal 16 atau 17 Agustus. Sudah matang semua. Nah, itu tidak ada dari Papua waktu itu tentunya. Yang paling banter ya Sulawesi. Ambon juga ada, Maluku juga ada. Yeah. Maluku itu Yohanes Latuharhari. I see. Oke. Mas Andreas, ini kan juga dulu sebenarnya sempat ada perdebatan sengit ya antara Bung Karno, Bung Hatta. Mas Andreas kalau nggak salah pernah tulis juga soal ini. Itu mungkin bisa diceritakan sih sebenarnya apakah hanya, kalau saya baca sih, apakah hanya terkait etnis saja. Waktu itu Muhammad Hatta beranggapan Papua ini berbeda lah gitu dengan Indonesia. Sementara Bung Karno beranggapan nggak bisa, semua wilayah Belanda harus gabung sama kita. Perdebatannya seperti apa sih, Mas? Jadi waktu rapat-rapat BPUPKI yang Jakarta itu ada 3 proposal tentang wilayah Indonesia. Yang pertama itu wilayah Hindia Belanda. Itu antara lain tokohnya Muhammad Hatta. Di luar Papua Barat. Terus yang kedua itu seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk Papua Barat. Nah, yang posisi ketiga, proposal ketiga, itu disebut Indonesia Raya. Itu termasuk Semenanjung Malaka, Sarawak Sabah, karena itu Indonesia pernah menyerbu Sarawak Sabah. Kemudian Timor, sampai ke Papua New Guinea. Nah, mereka berdebat yang disebut Indonesia itu mana. Jadi proposal pertama, kedua, dan ketiga. Singkat kata, di voting, yang menang adalah proposal ketiga. Jadi pada tahun 45. Termasuk sampai Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaka, dan Papua Nugini? Iya, bahkan sampai Solomon Island. Jadi waktu itu terus Hatta marah, pidatonya terkenal sekali itu, di mana dia bilang, ini orang-orang Melanesia itu beda dengan kita. Kalau terus-terusin begini, nanti kita ini jadi apalah kata dia keras sekali waktu itu. Jangan tidak realistis sajalah. Dunia itu tidak diatur dengan hal-hal ini. Tapi tetap Hatta kalah. Jadi yang disebut Indonesia waktu itu adalah dari
semenanjung Malaka sebelum Thailand Selatan sampai Solomon Island. Karena itu, pada tanggal 15 Agustus tahun 45, waktu Soekarno dan Hatta dan Rajiman pulang dari Dalat. Vietnam, Dalat, mereka berhenti di sebuah kota di Malaysia hari ini. Iya. Ipoh, namanya Ipoh. Ipoh, benar. Di mana mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Melayu yang sedang mengusahakan agar tanah Malaka waktu itu bergabung dengan Indonesia. Tanggal 15 Agustus di airport Ipoh. Tapi kan nggak jadi karena waktunya mepet. Akhirnya Soekarno-Hatta bilang, ya sementara kita jalan sendiri-sendiri lah. Kalau keadaan sudah selesai, itu kan Perang Dunia Kedua baru selesai. Yeah. Kita bahas lagi. Saya ingat satu namanya itu Helmi. Saya lupa apa Helmi begitu. Iya. Itu sampai ke Jakarta, Soekarno-Hatta diculik, yang terkenal tuh Rengas Dengklok. Terus 17 Agustus proklamasi. Nah, tanggal 17 Agustus malam, delegasi yang dari Makassar itu datang. Mereka keberatan dengan isi Piagam Jakarta. Karena ada itu, syariat Islam. Betul. Dan mereka minta itu dipotong, 7 kata itu. Kalau nggak dipotong, mereka nggak akan mau gabung sama Indonesia. Kira-kira itulah sejarah yang penting. Jadi jangankan sampai ke Papua, Sulawesi ke arah timur, Sulawesi, Maluku, Minahasa, Nusa Tenggara Timur, itu bahkan Bali itu waktu itu mengancam nggak mau ikut Indonesia bila konstitusinya kayak begitu. I see. Jadi sebenarnya ini menarik. Ini suatu info yang menarik sih, karena kalau kita kan selama ini beranggapan Indonesia bekas wilayah jajahan Belanda, tapi sebenarnya aspirasinya bukan hanya itu. Aspirasinya mau jajahan Inggris, mau jajahan Jerman kayak di Papua Nugini pun atau sampai ke Solomon Island segala, itu bagian dari aspirasi kita untuk punya satu untuk negara kita dari semenanjung Melaka sampai Solomon Islands gitu ya, Mas. Dulu. Ya karena itu di PBB ada prinsip batas-batas negara pasca kolonial. Itu mengikuti batas-batas kolonial. Karena itu di Afrika, di Asia, di Amerika Latin itu tidak berubah. Betul. Itu tetap negara-negara yang dulu dibikin oleh kekuasaan dari Eropa. Bahwa yang mempersatukan Indonesia itu Belanda. Ya sebetulnya Belanda, Eropa, bukan kita sendiri. Mas, tapi kalau administrasi Belanda atas Pulau Nugini itu, apakah administrasi yang sama dari Batavia gitu, ataukah dia seperti tanah koloni yang berbeda gitu, kayak misalnya Guyana, Suriname gitu, mereka punya gubernur jenderal sendiri. Oke, jadi sebenarnya itu dari sisi perspektif kolonial Belanda, Hindia Belanda dan mungkin Papua Belanda gitu, itu dua koloni yang berbeda. Papua Barat waktu itu memang tidak dikelola dengan sebaik di Pulau Jawa. Ya, karena dianggap masih banyak hutan. Tetapi setelah tahun 49, setelah penyerahan kedaulatan di Den Haag waktu itu ditunjuk seorang gubernur jenderal. Antara 49 sampai 63 itu Belanda melakukan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan fisik yang besar-besaran itu. Gedung bioskop di Jayapura waktu itu ada lebih dari 20. Rumah-rumah itu dibangun dengan bagus, dokter, perawat, terus polisi Papua, tadi saya sebutkan bahwa yang menangkap pasukan Indonesia itu polisi Papua, itu dibenahi dengan luar biasa. Terus banyak yang dikirim ke Belanda untuk belajar di universitas di Belanda. Jadi antara 49 sama 63 itu relatif masa yang damai, masa yang maju di Belanda, di Papua Barat. Oke. Itu tapi baru-baru itu kan setelah tahun 49. Apakah itu setelah ditemukannya tambang di Grasberg, Mas? Tambang itu diduga sudah diduga ada pada tahun 30-an. Nah, tetapi memang tidak pernah dieksplorasi sampai apa yang disebut Freeport itu bertemu dengan pemerintahan Presiden Soeharto, mengeluarkan undang-undang penanganan modal asing pada tahun sebelum PEPERA. Jadi sebelum PEPERA 67 itu kontrak itu diberikan sebelum Papua milik Indonesia. Iya, oke. Iya, maksud saya adalah
sebenarnya apakah betul klaim yang bilang bahwa Belanda itu baru kekeh nggak mau ngelepas Papua? Nggak, kan tadinya di tahun 49 itu pas kita penyerahan kedaulatan kan dijanjikan Papua akan diberikan setahun kemudian kalau nggak salah ya. Tapi apakah itu jadi Bukan dijanjikan itu. Oh bukan, dibicarakan belakangan. Dibicarakan belakangan, oke. Dibicarakan belakangan. Tapi reluctance mereka ada kaitannya dengan fakta bahwa ternyata kekayaan alam di Papua sebegitu besarnya gitu nggak? Apapun lah, banyak sekali alasannya. Tidak sesederhana itu. Oke. Tapi konflik yang terjadi banyak terkait dengan Freeport ini atau sebenarnya jauh lebih luas dari masalah kekayaan alam aja konflik yang terjadi hingga sekarang ini? Saya kira kalau kita lihat hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, ya ini lembaga negara, ada 4 hal yang menjadi masalah di Papua. Satu adalah peminggiran orang asli Papua dengan perubahan demografik yang drastis, ya. Antara tahun 1970 sampai tahun 2000, orang asli Papua itu hanya tumbuh 1,5%, sementara pendatang tumbuh 10,8% per tahun. Marginalisasi ini juga membuat dulu mereka punya toko-toko, sekarang toko-toko itu milik para pendatang semua. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini kebetulan wilayah saya. Nah, selama di bawah Indonesia itu tidak ada upaya mencari kebenaran dari berbagai macam kasus-kasus besar secara substansial, termasuk di bawah Presiden Jokowi, ya. Baik itu pembantaian Biak, pembantaian 98, pembantaian Manokwari tahun 65, maupun yang terakhir yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, Ena Rotali 2014, itu tidak pernah diketahui siapa pelakunya, duduk perkaranya gimana, atau pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain, itu tidak pernah dicari tahu duduk perkaranya apa. Jadi kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, dan pelanggaran hak asasi itu banyak ya, itu setiap daerah di mana sekarang ada keributan, tuh saya tahu di Deyai pernah ada apa, di Ena Rotali pernah ada apa, Jayapura jangan tanya, Timika. Masalah ketiga adalah pengrusakan lingkungan. Untuk Freeport itu yang paling besar ya, sampai lewat Google Map aja ketahuan limbahnya Freeport itu 6 kali lipat kota Timika. Nah sekarang dengan kebun sawit juga begitu, tipu-tipu. Nah yang masalah keempat adalah manipulasi pada tahun 69. Jadi Indonesia itu mengambil Papua dengan menipu. Buat orang Papua itu harus dibereskan, harus diakui gitu oleh negara Indonesia, oleh rakyat Indonesia, bahwa kalian menipu kami, kalian melakukan manipulasi pada tahun 69. Nah, sejarah ini yang nggak gampang untuk dibereskan, tetapi buat mereka itu penting. Jadi bukan soal bangun jembatan atau jalan, ya itu mah perkara sederhana sekali. Mas, saya sebenarnya mau nanya lebih jauh tentang pelanggaran HAM tadi itu ya. Apa motifnya dari Indonesia sebenarnya untuk melakukan itu, baik dari awal, dari tadi Mas Andreas pernah bilang di sejak perjanjian New York dan relawan Indonesia datang ke sana, terjadi kekerasan atau terjadi pelanggaran HAM. Apa motifnya dari sisi kita untuk melakukan itu? Kalau yang kita inginkan mereka bergabung ke kita, kenapa kita malah melakukan itu dan malah akhirnya menimbulkan tidak membawa simpati lah jatuhnya. Tujuannya apa? Dari penelitian saya sendiri, bisa dibaca di buku saya atau penelitian banyak orang, Budi Hernawan dan lain-lain, LIPI juga, persoalan mendasarnya adalah rasialisme. Orang Indonesia, termasuk tentara Indonesia, termasuk polisi Indonesia, jaksa, hakim, dan lain-lain, para pendatang Indonesia di Papua, itu menganggap orang Papua terbelakang, menganggap orang Papua bodoh, membuat orang Papua ini minum, tukang mabuk, tukang makan babi. Pemakan babi itu kan kedengaran waktu di Surabaya itu kan, hei anjing, monyet, pemakan babi, keluar. Rasialisme itu sudah berlangsung puluhan tahun. Saya punya banyak kenalan orang Papua
bahkan beberapa ada murid saya hampir setiap tahun ke Papua. Seingat saya belum pernah ada satupun teman Papua saya yang tidak pernah merasa tersinggung karena rasialisme oleh orang-orang kayak saya ini. Rambut lurus, orang kayak Anda ini, rambut lurus. Jadi itu berlangsung di media sosial, di televisi kita, di surat kabar kita, di online kita, Facebook, Twitter, film. Ada film yang menerangkan sekelompok geolog Indonesia tersesat di dalam hutan Papua, ditahan oleh sekelompok suku Papua yang hanya perempuan. Laki-laki Indonesia ini diperkosa supaya perempuan-perempuan itu hamil. Tujuannya agar gen mereka lebih bagus. Jadi rasialisme kayak begitu itu kalau di negara barat sudah dianggap brutal rasialisme yang telanjang. Rasialisme Donald Trump itu kelihatannya lunak kalau dibandingkan dengan rasialisme orang Indonesia terhadap orang Papua. Waduh. Mas, saya mau nanya sih sebenarnya, tapi masih agak bukan nggak percaya ya, tapi susah untuk wrap it around my head gitu, bahwa semua kasus kekerasan yang tadi Mas Andreas bilang dari tahun 63 sampai 69 sampai kemudian seterusnya sampai sekarang itu dasarnya simply karena si relawan-relawan ini atau orang-orang kita yang di sana rasis aja gitu. Maksud saya nggak bisa, masa sih hanya karena rasis terus kita bunuhin orang atau terus kita perkosa orang, kayaknya karena kita menganggap mereka ini bukan manusia yang utuh. Ya istilahnya Philip Karma setengah binatang. Karena mereka dianggap setengah binatang, kita merasa kita boleh berlaku sembarangan terhadap mereka. Nah, sembarangan ini bisa dari sekedar masang foto seorang laki-laki Papua pakai koteka tapi megang laptop, itu rasialisme. Atau wartawan-wartawan Indonesia di Papua memakai istilah perang suku, itu rasialis. Ya, sampai memaksa orang Papua setiap 17 Agustus itu memasang bendera merah putih, dan ketika benderanya ada yang bengkok terus diserang kayak begitu, disemprot gas air mata, itu rasialisme. Nah tentu dalam banyak hal orang Papua tentu melawan. Ketika melawan mereka ditembak, ketika melawan mereka dikirimin pasukan lebih banyak, ketika melawan internet mereka ditutup, ketika melawan ditutup, ditembak. Orang Papua lebih meningkatkan perlawanan mereka demonstrasi, karena mereka kemana-mana itu membawa anak panah, ya mereka panah juga, tentara Indonesia, diperondong lebih banyak lagi. Itu terjadi selama 50 tahun. Jadi gampang sekali untuk mengetahui bahwa persoalan mendasarnya adalah rasialisme. Karena itu nggak usah heran bahwa demonstrasi itu bisa muncul di puluhan kota dalam waktu seminggu. Karena persoalannya sudah lama sekali. Menuduh orang luar yang membiayai, menuduh negara lain yang membiayai, Australia lah, Amerika, wah itu orang malas mikir itu. Orang nggak tahu Papua lah, ngomong itu. Jadi Mas Andreas yakin ini semua organik ya Mas? Karena kan banyak konspirasi teori lah yang beredar. Saya, ya kan? Ya itu orang yang nggak bisa mikir, yang konspirasi teori itu. Ya, yang bilang nggak pernah bikin penelitian, nggak pernah ke Papua. Oke. Mas Andreas, ini kita sudah lebih dari 30 menit nih. Kita mau beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari Twitter, dari Instagram, ya, dari netizen lah Mas. Karena banyak sekali orang yang nanya soal ini gitu. Mungkin kita mulai kali ya. Dari @wahyu_adis. Hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia atau Jokowi dalam menyikapi ini, menurut Mas Andreas harusnya pemerintah kita bagaimana? Satu, menyalakan kembali internet. Paling karena pertama mematikan internet di 2 provinsi dimatikan itu lagi-lagi rasialis itu. Tidak, kita tuh boleh mengambil tindakan tapi terbatas, dan waktu yang terbatas juga, lokasi yang terbatas. Ini 2 provinsi yang hampir 8 kali lipat Pulau Jawa dimatikan internetnya. Mereka marah. Salah itu tindakan pemerintahan Jokowi. Satu itu. Yang kedua, tangkap orang-orang yang
melakukan intimidasi di Surabaya. Oke. Ya, diperiksa, diadili dengan baik, mereka diberi hak untuk menjawab, diberi hak untuk punya pengacara, termasuk polisi yang menyuruh pasukan untuk mengirimkan gas air mata ke dalam asrama Papua, itu harus ditangkap. Ini lagi-lagi rasialisme. Jadi kemudian yang ketiga, para pemimpin Indonesia, Presiden Jokowi termasuk, harus secara tersurat mengatakan, mulai sekarang tidak boleh menggunakan kata monyet atau kera atau makian apapun terhadap orang kulit hitam, orang Papua. Jangan salah, dulu ada orang kulit hitam pada tahun 60-an di Menteng juga disebut koyo monyet, gitu. Namanya Barack Obama. Jadi rasialisme terhadap orang hitam itu mendarah daging gitu, di kalangan orang Indonesia. Tetapi bukan hanya berhenti menggunakan kata monyet, tapi juga mengevaluasi ulang semua polisi pemerintah Indonesia yang tadi saya katakan rasialis terhadap orang Papua. Jadi yang perlu dilakukan adalah satu, menyalakan kembali internet, karena itu dianggap sebagai diskriminasi oleh orang Papua. Yang kedua, menangkap orang-orang yang rasialis di Surabaya yang melakukan kekerasan, termasuk polisi yang memerintahkan pasukannya menyerbu asrama. Ketiga, saya tahu 4 tentara dari Koramil setempat sudah dibebaskan tugas, tapi belum ditangkap. Okay. Itu harus diperiksa. Yang ketiga, harus menyerukan seruan. Kita nggak boleh rasialis. Kita harus berhenti menyebut orang kulit hitam dengan kata monyet. Oke. Ya, di Eropa ada beberapa kejadian. Misalnya di Italia itu ada seorang pemain sepak bola yang orang hitam dilempar pisang gitu. Yeah. Itu klub yang menjadi tuan rumah itu dikasih penalti oleh FIFA. Padahal FIFA klubnya nggak ikut-ikutan, tetapi satu klubnya itu diberi hukuman oleh FIFA karena ada yang melempar pisang ke pemain kulit hitam. Yang keempat, bikin sebuah tim untuk mengevaluasi semua polisi pemerintah, termasuk pembangunan jalan, jembatan yang tidak melibatkan perusahaan-perusahaan milik orang Papua. Itu harus direvisi kembali, harus ditinjau ulang. Oke. Mas, lanjut. Dari @Sesaus Liviandi. Jika Papua referendum, apakah Papua mampu untuk menjadi negara yang mandiri? Ini kayaknya banyak orang yang punya sentimen seperti ini nih. Memang mampu ya, kalaupun lepas dari Indonesia memang mampu mengurus dirinya sendiri. Katanya ntar jadi kayak Timur Timur. Saya juga nggak tahu apakah Timur Timur jauh lebih buruk sekarang. Atau sama dengan Soekarno, ditanya oleh orang Belanda apakah kalau Indonesia merdeka bisa jadi mampu mengurus dirinya sendiri. Oh iya. Apakah kalau Indonesia hari ini masih dikelola oleh Belanda, jangan-jangan ibu kota kita lebih bersih, pemerintahan kita lebih baik, trotoar-trotoar kita lebih rapi, tram kita masih ada sehingga tidak melakukan motorisasi yang kayak begini, yang merusak lingkungan hidup, polusi udara dan lain. Jadi kita nggak tahu. Itu pertanyaan yang susah dijawab. Okay. Jangan-jangan Belanda itu kan terkenal karena manajemen air ya. Jangan-jangan kalau Belanda masih menguasai Jakarta, kota Jakarta nggak tenggelam ya. Oke, waduh. Membuat saya berpikir. Lanjut Mas, lanjut. Dari @Hatoyar. Ini ada 2 pertanyaan, tapi yang menarik yang kedua sih. Jika Papua diberikan referendum, apakah ini bisa menjadi trigger bagi daerah-daerah lain seperti Aceh untuk meminta hal yang sama? Apakah ini yang ditakutkan pemerintah gitu? Kan jadi satu lepas, nanti semua lepas, bubar lah kita. Asumsi dari penanya ini adalah bahwa Indonesia ini ada begini gara-gara orang-orangnya mau bersatu. Gitu. Dia lupa bahwa Indonesia itu ada gara-gara perjanjian internasional. Bahwa kita itu bersatu karena kesepakatan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Jadi susah untuk Indonesia itu dipecah. Misalnya Aceh. Aceh itu kan juga ingin merdeka dari Indonesia sampai perjanjian Helsinki. Tetapi tidak ada satupun negara ASEAN, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, mendukung gerakan Aceh Merdeka. Kenapa? Ya karena mereka pikir ini lebih kacau gitu. Lebih rumit nanti buat status quo yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan tentu juga Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok nggak mau. Jadi
batas-batas Indonesia itu tidak akan berubah bila tidak ada perubahan dari struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Nah, PBB bisa berubah bila ada krisis besar di dunia. Misalnya pecah Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau itu udah nggak tahu lagi kita. Jadi kita nggak punya kekuatan lebih besar daripada yang ada sekarang. Oke. Mas, dari @Ahmad Bahrain 45. Misalkan referendum itu terjadi gitu ya, hak memilih itu akan harusnya diberikan ke orang asli Papua saja atau orang non asli Papua juga akan ikut referendum? Karena ini menarik kan, karena apakah kalau kita bikin referendum bisa kita ini hanya etnis tertentu boleh ikutan referendum tapi etnis yang lain enggak, kan aneh juga. Tapi di sisi lain jumlah orang non Papua yang ada di Papua juga udah cukup banyak. Jadi gimana? 50% lebih. Udah 50% lebih. Masa sih, Mas? Ya, 51-52 menurut sensus tahun 2000. Jadi kita harus lihat mekanisme hukum internasional. Bila ada referendum, itu siapa yang boleh memilih? Iya. Ya. Nah, kalau kita lihat di Timor Leste misalnya, pada tahun 99 itu juga banyak orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, tapi mereka tidak diberi hak untuk memilih. Oke. Walaupun mereka lahir di situ. Ya. Ya. Jadi prinsipnya adalah yang boleh memilih adalah orang-orang yang ada di daerah yang dilakukan referendum itu sebelum terjadi kalau dalam Timor Leste invasi Indonesia pada tahun 75 atau keturunan mereka. Nah, jadi kalau untuk Papua yang boleh memilih adalah orang-orang yang tinggal di situ, orang rambut keriting, rambut lurus, tetapi tinggal di situ sebelum tahun, saya nggak tahu mau dipakai tahun 63 atau 69. Saya duga saya nggak tahu lah, bisa 63, bisa 69, atau keturunan mereka. Sebentar. Itu prinsip dari peraturan PBB soal referendum. Sebentar, tapi kalau seperti itu berarti ada banyak orang yang merupakan misalnya keturunan settlers yang udah ya dari kecil dia hidup di sana, tapi bisa tiba-tiba dia jadi harus angkat kaki misalnya nanti dari misalnya hasil referendumnya seperti itu, dia akan harus keluar. Itu kan juga suatu hal yang saya seumur hidup di sini gitu. Itu kan bayangkan kalau misalnya di daerah lain di Jakarta misalnya ada pemilihan gubernur gitu, maka dan yang boleh memilih misalnya hanya penduduk asli Jakarta, itu kan bukankah itu justru rasis, Mas? Kan Jakarta itu kan gubernur, itu kan bukan referendum. Iya, maksud saya kan nggak ada sengketa. hak memilih menentukan nasib, masa ditentukan dari contoh yang siapa? Lebih Anda harusnya bukan tanya soal gubernur Jakarta. Iya, sorry. Maksudnya bagaimana dengan Kanaki Island? Kanaki Island itu di dekat New Zealand. Ya. Kan baru saja bikin referendum. Namanya New Caledonia. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris. Sementara settler, orang-orang keturunan Eropa yang sudah tinggal di Caledonia kan cukup banyak, orang-orang Prancis. Yeah. Apakah mereka diberi hak untuk memilih? Nah, itu ribut karena jumlah orang-orang keturunan Eropa lebih dari 50% di Caledonia. Tetapi tidak setiap orang keturunan Eropa di New Caledonia tetap mau bergabung sama Prancis. Yeah. Sebagian juga tetap mau merdeka dari Prancis. Jadi mereka bikin referendum, hasilnya itu yang menang yang tetap bersama Prancis. Oke. Gitu. Nah, kenapa mereka diberi hak? Karena ya ini ada negosiasi antara mereka partai yang memperjuangkan kemerdekaan Caledonia Baru dengan partai-partai lain. Mereka beralasan ini sudah 200 tahun gitu dan sudah kawin campur banyak sekali. Yeah. Orang-orang di sana. Rumit sekali. Khusus Caledonia Baru itu sangat rumit. Tetapi di dalam kasus-kasus lain kebanyakan mengikuti prinsip PBB. Dan tentu ini negara Prancis ya, mau bikin referendum ya silakan. Atau lihat contoh Skotlandia. Skotlandia juga ada referendum untuk pisah dari Britania Raya. Betul. Atau Quebec itu mau pindah dari Kanada. Yeah. Ya bikin, tapi prinsipnya lagi-lagi adalah sebelum keturunan dari orang-orang sebelum terjadi
perubahan itu. Kayak orang Cina yang lahir di Skotlandia itu nggak boleh milih. Waktu kemarin Atau Scottish referendum begitu? Orang Arab yang tinggal di Quebec nggak boleh milih Oke. waktu ada referendum. Walaupun dia adalah warga negara Skotlandia, maksudnya dia ya penduduk Skotlandia, warga negara Inggris. Saya tinggal di Skotlandia, KTP-nya Skotlandia gitu. Dia nggak boleh ikut milih hanya karena mukanya misalnya nggak boleh. Itu ada pembatasan waktu. Ada batas waktu. Keturunan dari orang-orang yang tinggal di situ sebelum waktu tertentu. Gimana? Jadi kalau gimana bisa dibedakan? Anda misalnya pindah, ya lihat dari sertifikat lahir kan, dari akte kelahiran. Gimana bisa dibedakan? Misalnya ada orang London pindah ke Glasgow, kakeknya di tahun 19 ya kakeknya pindah ke Glasgow, dia mukanya sama-sama nggak beda gitu kan, tapi harusnya dia nggak boleh ikut milih juga kan. Ada catatannya kakeknya lahir di mana, harus dicari sampai harus dicari asal usulnya dia apakah keturunan. Oke. Itu sampai 300 tahun itu. Oke, menarik. Oke. Lanjut. Dari @asampaizet. Hanya ingin tapi sebentar, sebelum ngomongin referendum. Ya. Asumsi para penanya kalian itu menurut saya akan dijadikan referendum di Papua itu, menurut saya ya, sebelum ada Perang Dunia Ketiga nggak akan terjadi. Lagi-lagi itu tergantung PBB, bukan tergantung Indonesia. I see. Dan suatu daerah itu bisa merdeka bila mendapatkan 2/3 dari negara-negara anggota PBB. PBB itu 197 negara nggak salah. 2/3 itu sekitar 130 negara. Yeah. Plus tidak ada satupun dari 5 besar yang memveto. Kayak Palestina itu didukung 133 negara untuk merdeka dari Israel. Tetapi 5 besarnya tidak setuju. Yeah. Mereka berpendapat kalau Palestina jadi negara sendiri, nah itu malah bikin ribut di Timur Tengah. Ya sampai sekarang nggak merdeka. Jadi untuk merdeka itu nggak main-main itu. Yeah. Votingnya besar sekali. Seluruh dunia menentukan. Itu sebenarnya menarik sih, karena banyak juga orang yang mulai menarik paralel antara Palestina dengan Papua, Mas. Menurut Mas itu tepat nggak di perbandingan seperti itu gitu? Ya nggak tepat lah. Nggak. Palestina itu didukung 133 negara kalau saya nggak salah ingat ya, terakhir voting. Sementara Papua berapa ya? Vanuatu, Tuvalu, ya paling beberapa negara, 6-7 negara di Pasifik. Nggak, maksud saya tentang hak. Saya bukan tidak setuju referendum atau apa ya. Saya hanya mengatakan ini faktanya. Oke. Saya tidak punya posisi. Saya tidak mendukung, tapi saya juga tidak melawan. Gitu. I see. Oke, Mas. Kita lanjut ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari @asampaizet. Hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dari kabar yang beredar, sebagian besar demonstran berasal dari daerah pegunungan, sementara warga yang memang berdomisili di daerah pantai kayak Sentani, Jayapura tidak terprovokasi. Apa benar? Lalu apa benar senjata yang dirampas nggak cuma satu? Ini saya nggak terlalu mengerti sih pertanyaannya. Yang kedua, tapi apa? Oh, itu susah lah. Kabar susah tadi dijawab. Iya. Itu kan kabar-kabar. Ya, kabar-kabar burung. Yang paling penting buat saya di Papua adalah untuk menghilangkan rumors, Papua itu harus dibuka untuk jurnalisme yang independen. Oh iya, oke. Sampai sekarang masih tidak ini ya, Pak? Tidak boleh jurnalis masuk ya? Bukan tidak boleh, dibatasi. Oke. Prosesnya itu sangat lama, harus mengajukan visa ke Kedutaan Besar Indonesia, dan itu nggak ada kejelasan. Kadang-kadang bisa 1,5 tahun, kadang-kadang 2 tahun, kadang nggak dijawab sama sekali. Kemudian kalau sampai ke situ juga diawasi. Itu melanggar hukum Indonesia maupun hukum internasional. Seharusnya Papua itu dalam hal akses buat wartawan independen, ya dibuka saja kayak Bali, kayak orang wartawan asing dari Jakarta mau ke Medan kan nggak perlu minta izin polisi.
Atau mau ke Makassar ya nggak perlu minta izin polisi, mau ke Padang nggak perlu minta izin polisi, mau ke Aceh nggak perlu minta izin polisi. Tapi kalau mau ke Manokwari harus izin. Itu Kalau event ke Seymour buat Washington itu sudah berlangsung 50 tahun. event untuk wartawan Indonesia ya, bukan wartawan asing pun butuh izin untuk ke sana. Oh enggak, kalau wartawan Indonesia enggak. Oh, wartawan Ini untuk Indonesia boleh. asing. Jadi wartawan asing mau datang ke semua daerah di Indonesia kecuali 2 provinsi itu boleh. Bukan boleh, harus minta izin, minta surat jalan. Oke. Kadang-kadang dikasih surat jalan, tapi sering juga tidak dikasih atau datang dibuntuti gitu. I see. Oke. Saya tidak mengatakan dilarang ya, saya mengatakan dibatasi. Pembatasan itu harus dihentikan. Oke, Mas. Kita udah 50 menit nih sebenarnya. Saya mau satu terakhir lagi adalah apa hal yang orang Indonesia mesti tahu, tapi dari tadi belum sempat ditanyakan atau saya belum sempat tanyakan atau belum ada netizen yang bertanya juga yang menurut Mas Andreas orang harus tahu nih, semua pendengar kita harus tahu. Saya kira kita harus tahu bahwa bangsa ini bukan bangsa yang sudah selesai. Bangsa Indonesia ini adalah sebuah proyek untuk menjadi Indonesia terus. Dan untuk tetap menjadi Indonesia terus, karena ini sudah ditentukan oleh sejarah ya, oleh PBB, oleh dunia internasional, ya kita harus memperhatikan apa yang namanya prinsip solidaritas di dalam bernegara dan berbangsa. Jadi solidaritas ini tentu harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Jadi kewarganegaraan itu harus setara. Dia punya hak A, saya juga punya hak A. Saya punya hak B, orang Papua juga harus punya hak B. Saya punya hak untuk mendirikan masjid tanpa minta izin apapun dari tetangga. Ya orang Kristen harus punya hak mendirikan gereja tanpa izin dari tetangga-tetangganya. Nah, prinsip-prinsip kesetaraan ini yang sering dilupakan oleh banyak warga negara Indonesia, termasuk dalam hal melihat Papua. Merasa kalian itu wilayahnya milik saya, seakan sama dengan saya, tetapi orang-orangnya tidak boleh punya hak yang sama dengan saya. Atau sekarang ini intoleransi agama sangat meningkat. Nah, ketika membicarakan agama, ya agama saya yang paling benar. Nah, karena yang paling banyak bermasalah ini di wilayah-wilayah yang beragama Islam, ya ada perasaan bahwa yang Islam ini yang supremasis, yang Sunni inilah yang paling nomor satu dari semuanya, the first among equal. Itu tentu perasaan atau pikiran yang menggerogoti proses kebangsaan Indonesia. Terima kasih banyak Mas Andreas Harsono atas waktunya hari ini untuk ngobrol dengan kita, dan banyak banget info baru yang saya yakin orang belum pada pernah dengar sebelumnya, supaya lebih luas lah wawasan kita tentang konflik yang terjadi di Papua sana, nggak hanya mendengar dari satu sumber konflik, saja. itu hanya keributan, bukan konflik. Okay. Konflik ini kan ada dua pihak yang bersengketa dengan senjata. Yeah. Nah, tapi anyway, saya bukan hanya ngomong ya, saya menulis. Yeah. Jadi data-data yang saya sampaikan itu semua pernah saya tulis, ada referensinya. Okay. Bisa diperiksa sebetulnya apa yang saya sampaikan. Oke. Nanti kita coba taruh linknya juga di deskripsi agar bagi pendengar yang ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang apa yang terjadi dan sejarahnya bisa bisa baca lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Mas Andreas atas terima kasih, sama-sama. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.